대장수! 뭐라는 거야, 이 미친 새끼가! 야, 내 말이 말 같지가 않냐? 야! 너 시발년이 진짜! 야, 미친놈이. 아! 이 새끼야, 너 죽여봐! Seorang pria bernama Tony mendapati istrinya sedang berselingkuh dengan pria lain. Tony yang gelap mata tanpa ampun menghabisi istri sekaligus selingkuhannya itu. Adegan film berpindah pada 6 tahun kemudian. Kita diperkenalkan dengan Kevin, seorang bocil culun yang hampir setiap hari dibully di sekolahnya. 대장수! Dalam perjalanan menuju pulang, Kevin berhenti di bawah jembatan untuk membersihkan tas miliknya yang telah dikotori oleh para pembulinya di sekolah. Tiba-tiba Kevin melihat seorang bocil perempuan yang sedang bersembunyi di bawah jembatan tersebut. Bocil perempuan ini diketahui bernama Lisa. Pada saat yang sama, sebuah mobil berhenti di atas jembatan. Yang punya mobil bertanya, apakah Kevin melihat seorang bocil perempuan yang memakai baju warna kuning? Lisa lantas memberi kode kepada Kevin agar tidak memberitahu pria tersebut terkait keberadaannya. Ternyata pria ini adalah ayah Lisa. Kevin terpaksa berbohong kepada ayah Lisa, berkata kalau dirinya tidak melihat siapapun. Tak lama setelah ayahnya pergi, Lisa pun berlalu pergi. Singkat cerita, Kevin pulang ke rumahnya. Ternyata ayah Kevin tak lain adalah Tony. Setelah kejadian 6 tahun lalu, Tony membawa putranya yaitu Kevin pindah dan bersembunyi ke sebuah desa terpencil. Sampai saat ini Kevin masih belum tahu kalau ibunya dihabisi oleh ayahnya sendiri yaitu Tony. Selama ini Tony mendidik Kevin dengan cukup tegas. Bahkan Tony jarang berbicara kepada Kevin kalau tidak ada sesuatu yang penting. Kendati demikian, Tony sangat menyayangi anaknya itu. Tapi sikap dingin Tony justru membuat Kevin merasa canggung untuk bercerita kepada ayahnya, termasuk menceritakan terkait Kevin yang selalu dibully di sekolahnya. Semua masalahnya terpaksa Kevin pendam sendiri. Meskipun Kevin adalah seorang anak pendiam, ternyata ia memiliki bakat melukis. Di keesokan harinya, Kevin kaget melihat Lisa menjadi murid baru di sekolahnya. Sama seperti Kevin, Lisa juga adalah seorang anak pendiam, sehingga mereka berdua kerap dijahili oleh para bocil nakal di sekolah. Sepulang dari sekolah seperti biasa, Kevin mendatangi bawah jembatan. Di sana Kevin melihat Lisa yang merenung seorang diri sembari membawa layang-layangan. Kemudian Kevin memberanikan diri bertanya, kenapa Lisa selalu terlihat murung. Sikap Kevin yang so akrab malah membuat Lisa sedikit kesal. Meskipun jauh di lubuk hati Lisa tahu kalau Kevin adalah seorang anak yang baik. Meskipun terus dicueki, Kevin tetap berusaha mendekati Lisa. Karena Kevin tahu Lisa pasti kesepian dan butuh sosok seorang teman. Dan Kevin merasa ia adalah orang yang cocok untuk menjadi teman Lisa. Karena mereka berdua punya satu kesamaan, yaitu sama-sama pendiam. Kevin berusaha menarik perhatian Lisa dengan berusaha menerbangkan layang-layangan tersebut. Tapi Kevin selalu gagal menerbangkannya. Sepulang dari sekolah seperti biasa, Kevin membantu ayahnya merawat anjing peliharaan mereka yang akan dijual kembali. Selesai membantu sang ayah, Kevin meminta tambahan uang jajan dengan alasan ada buku yang harus ia beli. Padahal sebenarnya uang jajan tambahan tersebut akan Kevin gunakan untuk mentraktir Lisa. Rupanya Kevin sudah mulai naksir dengan anak baru di sekolahnya itu. Bahkan Kevin sengaja berpakaian rapi dan wangi untuk menarik perhatian Lisa. Di jam istirahat, Kevin kembali mendekati Lisa, sembari membawakan jajanan yang Kevin beli memakai uang tambahan dari ayahnya. Akan tetapi Lisa menolak pemberian dari Kevin. Lisa meminta Kevin agar tidak usah so akrab. 애들이 피하는 거 치우라니까. Tak lama kemudian geng preman sekolah muncul, yang diketuai oleh seorang bocil yang diketahui bernama Anton. Seperti biasa, Anton dan gengnya datang untuk menindas Kevin. Ternyata Anton juga naksir dengan Lisa, si anak baru yang sangat cantik. Tapi Lisa tidak pernah menghiraukan Anton,
bocil kurang ajar yang suka menindas murid lemah. Anton yang kesal diabaikan malah bersikap kurang ajar kepada Lisa. Melihat itu, Kevin berusaha membela Lisa, tapi ujung-ujungnya Kevin yang justru malah dihajar oleh Anton CS. 어? 여자 앞이랑 돌았냐? 돌았냐고 이 새끼야! 개새끼가 요즘 네가 안 맞아 무심냐고. Melihat Kevin dikeroyok, Lisa malah jadi tidak tega. Untung saja guru Maya segera datang untuk melerai perkelahian. Kemudian Maya mengobati luka Kevin. Maya berusaha menyemangati Kevin agar bisa lebih percaya diri, karena Kevin adalah seorang anak yang cerdas dan berbakat. Maya mengatakan Kevin harus bisa bersikap tegas agar tidak mudah untuk diremehkan. 자신감 있게 지내보자. Berpindah ke Lisa yang sedang makan bersama ayahnya. Si ayah mengeluhkan nilai pelajaran Lisa yang selalu rendah beberapa tahun kebelakangan. Padahal dulu Lisa adalah anak yang berprestasi. Rupanya Lisa mengalami trauma berat sejak ia masih kecil. Pada suatu malam Lisa tak sengaja menyaksikan dua kejadian tragis sekaligus. Kejadian pertama, Lisa tak sengaja melihat aksi pembunuhan. Di waktu yang sama Lisa melihat ayahnya berselingkuh dengan wanita lain. Tak lama kemudian pelaku pembunuhan tersebut datang dan menculik Lisa. Kemudian ia membawa Lisa ke sebuah tempat untuk dihabisi guna menghilangkan jejak saksi. Tapi saat akan dihabisi, untung saja ada seseorang yang datang menyelamatkan Lisa tepat waktu. Dua kejadian mengejutkan dalam satu malam jelas membuat Lisa menjadi sangat trauma, hingga berdampak pada kesehatan mental Lisa, yang membuat dirinya perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang pendiam dan juga pemurung. Apalagi tak lama setelah itu kedua orang tuanya bercerai. Dan sejak bercerai, Lisa merasa kalau kedua orang tuanya tidak pernah memperhatikannya lagi, karena kedua orang tuanya selalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pada malam harinya, Lisa kembali mendapati ibunya sedang asik mabuk-mabukan. Sama seperti sang ayah, sejak bercerai ibu Lisa juga tidak pernah memperhatikan Lisa. Di saat yang sama, kedua orang tua Lisa terus menuntut agar Lisa tumbuh menjadi anak yang sempurna dan juga berprestasi. Sementara kedua orang tuanya sendiri tidak pernah memberikan contoh yang baik. 엄마가 여기까지 왔으면 엄마도 딴 남자 맞... Lisa yang semakin depresi kembali mendatangi jembatan biasa untuk menenangkan diri. Di jembatan itu Lisa melihat Kevin yang sedang bermain layang-layangan. Sudah beberapa hari Kevin berusaha menerbangkan layang-layangan tersebut untuk menarik perhatian Lisa. Karena Kevin tahu Lisa suka bermain layang-layangan. Tapi sampai saat ini Kevin masih belum bisa menerbangkan layang-layangan tersebut. Kemudian Lisa menghampiri Kevin. Lisa curhat kepada Kevin terkait kedua orang tuanya yang tidak pernah memperhatikan dirinya. Mereka selalu sibuk dengan urusan masing-masing. Selama ini Lisa merasa seperti anak yatim piatu, meskipun dirinya masih punya orang tua yang lengkap. Mendengar curhatan dari Lisa, Kevin malah menjadi terharu dan bahkan tak kuasa menahan air matanya. 아빠, 그럴 거면 누구랑 말해야지. Lalu angin tiba-tiba menjadi kencang dan menerbangkan layang-layangan tersebut, membuat tangisan Lisa dan Kevin berganti menjadi senyum dan tawa. Untuk pertama kalinya Lisa dan Kevin menghabiskan malam bersama dengan perasaan bahagia. Ternyata tak jauh dari sana ada Tony yang memantau Kevin. Melihat anaknya tersenyum dan tertawa bahagia tentu membuat Tony sangat bahagia. Karena sejak ibunya meninggal, Kevin selalu terlihat murung dan tidak punya teman. Giliran Kevin pula yang curhat kepada Lisa. Kevin mengatakan, sejak ibunya meninggal dunia karena kecelakaan, dunia Kevin seakan berubah total. Kevin berubah menjadi pendiam dan pemurung, dan tak ada seorang pun yang mau berteman dengan Kevin. Tapi semuanya berubah sejak kedatangan Lisa. Kevin mulai bersemangat menjalani hidup. Sejak hari itu Kevin dan Lisa semakin dekat dan saling mendukung satu sama lain. Mereka berdua semakin sering menghabiskan waktu di tempat favorit mereka, yaitu di bawah jembatan. Pada suatu hari Kevin memberikan sebuah lukisan Lisa yang Kevin lukis sendiri. Mendapat hadiah spesial, tentu Lisa sangat senang. 눈 오는 걸. Pada malam berikutnya, Lisa mendapat telepon dari seorang pelayan bar, perihal ibunya yang sedang mabuk dan tak bisa pulang sendiri. Saat itu juga Lisa keluar untuk menjemput ibunya. Di tengah perjalanan, kebetulan mobil ayah Kevin melintas. Tony lantas menawarkan diri mengantar Lisa dan ibunya pulang. Awalnya Lisa menolak.
Tapi setelah Tony memberitahu kalau ia adalah ayah Kevin, barulah Lisa setuju untuk diantar pulang oleh Tony. Di dalam perjalanan, Tony memberitahu Lisa agar jangan pernah segan-segan untuk meminta bantuan darinya. Tony siap membantu kapan saja, karena Lisa adalah teman baik anaknya yaitu Kevin. Apalagi Tony tahu Lisa dan ibunya adalah penduduk baru di sini. Lama-kelamaan Lisa teringat akan kejadian pembunuhan yang membuat Lisa trauma sampai sekarang. Di mana Lisa ingat betul kalau pelaku pembunuhan tersebut tak lain adalah Tony. Dari tatapan mata, postur tubuh, hingga bau badan Tony. Serta lukisan yang ada di dalam mobil Tony, yang mana kejadian itu masih terngiang-ngiang di ingatan Lisa. Malam yang sama Lisa menyaksikan ayahnya berselingkuh, tapi sepertinya Tony tidak ingat dengan Lisa, karena waktu itu Lisa masih kecil. 고맙습니다. Di keesokan harinya Lisa berusaha memberitahu Kevin kalau ayahnya yaitu Tony adalah seorang pembunuh. Tapi Lisa tidak mau sembarangan menuduh sebelum mendapatkan bukti yang jelas kalau Tony adalah pelaku pembunuhan tersebut. Jika sembarangan menuduh, Lisa takut pertemanannya dengan Kevin akan menjadi hancur. 언니는 회색지 부착. 아빠가 그런 얘기를. Kebetulan hari itu Kevin membawa semua koleksi lukisannya yang Kevin lukis sejak ia masih kecil. Kemudian Lisa meminta sebagian lukisan yang Kevin lukis sejak ia masih kecil. Dengan senang hati Kevin pun memberikannya. 여기. 가져가. Setibanya di rumah, Lisa langsung memeriksa lukisan-lukisan tersebut. Sampai pada akhirnya Lisa menemukan lukisan yang terdapat di dalam mobil ayah Kevin. Di saat Tony menculik Lisa dan dibawa ke sebuah tempat untuk dihabisi. Untung saja seseorang datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Lisa. Pada malam harinya Lisa mendapat pesan dari Kevin untuk menyuruhnya datang ke bawah jembatan. Saat itu juga Lisa datang ke sana karena Lisa ingin memberitahu Kevin secara langsung kalau ayah Kevin yaitu Tony adalah seorang pembunuh. Tak lama kemudian Kevin pun datang bersama dengan Anton dan gengnya. Ternyata Antonlah yang telah memaksa Kevin mengirim pesan tersebut untuk mengajak Lisa bertemu. Kemudian Anton menyuruh Kevin dan Lisa berciuman di depan mereka. Tapi keduanya menolak hingga membuat Anton marah dan langsung memukul Kevin. 내 말이 말 같지가 않냐? 던져봐. Bahkan Anton mengancam Kevin dengan sebilah pisau. Pisau yang Anton ambil dari dalam tas Kevin. Lisa yang kesal lantas meledek Anton sebagai seorang pengecut yang hanya beraninya main kroyok. Tak terima dihina, Anton pun langsung memukul Lisa. Di mana hal itu membuat Kevin sangat marah. 뭐라고 이 찌질이 새끼야! 야! 너 씨발년이 진짜! Lalu dengan sigap Kevin meraih pisau yang terjatuh dan langsung melukai wajah Anton. 미친놈이. Anton dan gengnya yang ketakutan bergegas pergi dari sana. Lisa pun juga syok melihat aksi brutal Kevin. Kevin lantas mendekati Lisa dan berusaha menenangkannya. Tapi Lisa yang masih syok dan takut malah menjauh dari Kevin. Sontak Lisa pun merasa kalau Kevin sama seperti ayahnya. Di keesokan harinya ayah Anton menemui Tony. Si ayah melapor perbuatan Kevin yang telah berani melukai anaknya. Tapi Tony tak percaya Kevin yang seorang anak baik tega melukai orang. Tony sangat yakin Anton pasti mengada-ngada. Mendengar itu si ayah langsung mengeluarkan pisau milik Kevin yang digunakan oleh Kevin untuk melukai anaknya. Melihat pisau tersebut barulah Tony percaya karena pisau tersebut adalah milik Tony sendiri. Dengan pisau itulah Tony melakukan pembunuhan pertamanya. Dan dengan pisau itu pula lah Tony menghabisi istri dan juga selingkuhannya. Tony mulai khawatir kalau Kevin akan mewarisi sifat brutalnya. Tony langsung meminta maaf kepada ayah Anton. 아가 먼저 해야 되는 거 아니야? 하는 짓이. Setelah Kevin pulang, Tony pun langsung bertanya, apakah benar Kevin telah menyerang Anton dengan sebilah pisau milik Tony. Kevin pun akhirnya jujur kalau pisau itu sengaja ia kantongi hanya untuk menakut-nakuti Anton dan gengnya yang selalu membuli Kevin di sekolah. Kevin sama sekali tidak pernah berniat ingin mencelakai Anton. Tapi tadi malam Anton sudah sangat kelewatan.
karena Anton telah berani memukul satu-satunya teman baik Kevin, yaitu Lisa. Hingga Kevin pun gelap mata dan tak sengaja melukai Anton. Setelah mendengar penjelasan dari Kevin, Tony pun dapat menyimpulkan kalau duduk dari permasalahan ini ternyata adalah Lisa. Tony lantas meminta Kevin agar menjauhi Lisa mulai saat ini. 앞으로 얘 만나지. Malam itu juga Tony mendatangi rumah Lisa untuk bertemu dengan orang tuanya, membahas masalah Kevin dan Lisa yang terlibat dalam kasus penyerangan. Tapi ternyata ibu Lisa sedang tidak ada. Lisa yang panik mengira kalau Tony datang untuk menghabisi dirinya. Lisa langsung bersembunyi sembari memegang sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Tony mulai heran kenapa Lisa tiba-tiba panik dan ketakutan melihat dirinya. Kemudian Lisa meninjau dari celah jendela, memastikan Tony sudah pergi. Tapi ternyata Tony belum pergi hingga membuat Lisa semakin ketakutan. 얘기 좀 할 수. 다음에 보지 뭐. Akhirnya Tony ingat kalau Lisa adalah bocil yang 6 tahun lalu menyaksikan Tony melakukan pembunuhan. Lisa yang seharusnya Tony habisi untuk menghilangkan jejak saksi. Tapi Lisa berhasil selamat. Tiba-tiba Lisa dihubungi oleh Kevin. Kevin bertanya kenapa Lisa menjauhinya. Apakah karena Kevin anak seorang peternak anjing yang bau dan jorok? Lisa menjawab ia menjauhi Kevin karena ayahnya sendiri, yaitu Tony. Kemudian Lisa langsung mematikan teleponnya. 네 아빠한테 물어봐. Sementara itu Kevin terlihat bingung dengan maksud Lisa mengenai ayahnya. Kemudian Kevin menggeledah kamar Tony untuk mencari tahu siapa si ayah sebenarnya. Karena selama ini Tony tidak banyak bicara sejak ibunya meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Sebenarnya Kevin sudah mulai curiga sejak lama kalau ayahnya itu menyimpan sebuah rahasia besar. Sayangnya Kevin tak mendapatkan petunjuk apa-apa dari kamar ayahnya itu. Pada malam berikutnya Kevin mengintip ayahnya yang baru saja pulang ke rumah. Terlihat Tony sedang mencuci sebilah pisau yang berlumuran darah. Dan ini bukanlah pertama kalinya Kevin mendapati ayahnya itu pulang sampai larut malam sembari membersihkan sebilah pisau. Di keesokan paginya Tony menyadari Kevin tak ada di kamarnya. Tony sangat yakin kalau Kevin sudah pergi ke sekolah. Tapi tak biasanya Kevin pergi sekolah tanpa berpamitan dulu kepada Tony. Setelah itu Tony pergi dengan mobil truknya. Ternyata sedari pagi Kevin bersembunyi dalam mobil Tony untuk mengikuti ayahnya itu secara diam-diam. Dari sini akhirnya Kevin sadar kalau ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran pro yang selama ini berkedok sebagai peternak anjing piaraan. Kevin yang panik berlari sekuat tenaga. Kemudian ia menghubungi Lisa, berkata kalau ia sudah mengetahui semuanya terkait ayahnya yang seorang pembunuh. Berpindah ke Tony yang sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumahnya. Tony tampak semakin depresi akan sifat brutalnya yang suka membunuh. Tony mulai khawatir apabila Kevin sampai tahu siapa Tony sebenarnya, pasti Kevin akan sangat membenci Tony. Malam itu Kevin tak pulang ke rumah dan lebih memilih menginap di rumah Lisa. Kevin terus meminta maaf kepada Lisa atas perbuatan ayahnya yang tega ingin menghabisi Lisa. Padahal waktu itu Lisa masih berumur 6 tahun. 미안해, 지수야. 미안해. Di keesokan harinya Kevin menemui Guru Maya. Guru Maya lantas bertanya kenapa tadi Kevin tak masuk sekolah. Kevin beralasan kalau dirinya sedang tidak enak badan. Kevin lantas bertanya kepada Guru Maya, apakah seorang anak bisa menuruni sifat orang tuanya? Guru Maya menjawab, pada umumnya seorang anak memang bisa memiliki karakter yang sama dengan orang tua mereka. Seperti kata istilah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mendengar itu sontak Kevin pun menangis. Kevin mulai khawatir ia akan mewarisi sifat brutal ayahnya yang seorang pembunuh. Melihat itu Guru Maya lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi, apakah Kevin baik-baik saja. Tapi Kevin tidak menjawab dan langsung pergi dari sana. Pada malam harinya Kevin bertanya kepada Tony, apakah benar ibunya meninggal karena kecelakaan. Tapi seperti biasa Tony enggan menjawab pertanyaan dari Kevin. 어떻게 돌아가신? Rupanya Kevin mulai curiga kalau ibunya telah dihabisi oleh ayahnya.
Tapi Kevin tak bisa membuktikan hal itu, karena sampai saat ini ayahnya enggan berkata jujur. Kevin semakin frustasi mengetahui kalau di dalam darahnya mengalir darah keturunan seorang pembunuh. Di keesokan paginya secara diam-diam, teman Anton memfoto area bagian tubuh Lisa yang sedang tertidur. Melihat itu, Kevin pun sangat marah dan langsung menyerang teman Anton. Mana 이 개장 새끼야! Anton yang juga ada di situ malah menghina dan mencaci maki Kevin, sehingga membuat Kevin semakin marah dan langsung menyerang Anton. 뭐라는 거야, 미친 새끼가! Perkelahian itu dilerai oleh guru Maya. Kevin yang panik langsung kabur lewat jendela. Sepulang dari sekolah, Lisa menuju ke bawah jembatan untuk menemui Kevin. Di sana Lisa menemukan lukisan Kevin yang sudah dirobek oleh Kevin. Lisa yang semakin khawatir berusaha menghubungi Kevin, tapi tak kunjung diangkat. Ternyata sedari tadi Lisa dipantau oleh Tony. Di saat Lisa hendak pulang, Tony berusaha mengikutinya. Tapi dicegah oleh Kevin dan langsung mengambil lukisannya yang ada di dalam mobil Tony. Kemudian Kevin menghancurkan lukisan tersebut. Dari sini akhirnya Tony sadar, Kevin sudah tahu kalau Tony adalah seorang pembunuh. Tony sangat sedih karena sekarang ia dibenci oleh anaknya sendiri. Pada malam harinya, Kevin mengambil pisau milik Tony dan berniat untuk menghabisi ayahnya itu. Ternyata Tony sudah tahu dan pasrah apabila Kevin ingin menghabisi dirinya. Akan tetapi Kevin membatalkan niatnya. Sementara itu Tony semakin frustasi. Selama ini hidup Tony tidak pernah tenang dan selalu merasa dihantui oleh bayang-bayang mendiang istrinya, serta bisikan-bisikan aneh yang terus mengiang di telinganya. Karena sudah tidak tahan, Tony pun nekat menusuk gendang telinganya sendiri, agar suara-suara aneh tersebut berhenti menggaung di telinganya. Pada saat yang sama, Kevin juga semakin frustasi dan berusaha agar darah ayahnya berhenti mengalir di dalam darahnya. Kevin tidak mau darah keturunan Tony akan membuat Kevin mewarisi sifat brutal ayahnya itu. Di keesokan harinya, Lisa dan Guru Maya mendatangi rumah Kevin. Kemudian Guru Maya menemui Tony di dalam kandang anjing piaraannya, bertanya kenapa Kevin sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Tapi Tony enggan menjawab dan malah mengusir Guru Maya dengan cara yang sangat lancang. 지금 집에 있는 Tapi Lisa dan Guru Maya menolak pergi sebelum bertemu dengan Kevin. Mereka berdua masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Kevin. Ternyata Kevin sedang bersembunyi dan menolak menemui Lisa dan Guru Maya. Merasa kalau Kevin tidak ada di rumah, Lisa dan Guru Maya memutuskan untuk pergi, pulang ke rumah masing-masing. Lalu tiba-tiba Lisa melihat Kevin sedang mengikuti Guru Maya. Setibanya di tempat sepi, Guru Maya dihampiri oleh Kevin yang sembari membawa sebilah pisau. Guru Maya lantas bertanya, apakah Kevin baik-baik saja? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kevin malah melukai Guru Maya hingga tak sadarkan diri. 집에 가서 Ternyata Kevin ingin meminum darah Guru Maya. Kevin beranggapan dengan meminum darah Guru Maya, Kevin akan menjadi orang baik, karena Guru Maya adalah orang baik. Untung saja Lisa segera datang dan berhasil mencegah aksi nekat Kevin. Kevin mengatakan dirinya ingin menjadi orang baik agar Lisa mau berteman lagi dengan dirinya. Lisa mengatakan dirinya bersedia menjadi teman Kevin, karena Kevin adalah orang baik dan bukan orang jahat seperti ayahnya. Tak lama kemudian Tony melihat kerumunan orang yang tak jauh dari kawasan rumahnya. Rupanya mereka sedang melarikan Guru Maya yang tak sadarkan diri ke rumah sakit. Tak jauh dari sana, Tony menemukan pisau miliknya yang dibawa oleh Kevin. Sementara itu, Kevin dan Maya sepakat untuk kabur dari desa ini, untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh, meninggalkan orang tua mereka yang sama-sama bermasalah. Pada saat yang sama, Tony berusaha mencari Kevin. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Tony menemukan Kevin yang sedang bersama Lisa. Hingga aksi kejar-kejaran pun tak dapat lagi dihindari. Namun pada akhirnya Tony berhasil menangkap Kevin.
Tony yang kesal langsung memukul Kevin. Tony mengatakan semuanya akan baik-baik saja apabila Kevin tidak banyak bicara seperti dulu. Tony memutuskan untuk menghabisi Lisa, karena semua kekacauan ini terjadi sejak Lisa pindah ke kampung ini dan bertemu dengan Kevin. Tapi Kevin yang lebih dulu menghabisi Tony dengan pisau Tony sendiri. Sebelum tewas, Tony akhirnya jujur kepada Kevin kalau Tony lah yang telah menghabisi ibu kandung Kevin. Mendengar itu, Kevin hanya bisa menangis. Setelah Tony tewas, Kevin dan Lisa melanjutkan perjalanan mereka untuk pindah ke tempat lain. Kemudian film pun selesai. 대장수! 뭐라는 거야, 이 미친 새끼가! 야, 내 말이 말 같지가 않냐? 야! 너 씨발년이 진짜! 야, 미친놈이. 아! 야! 이 새끼야, 너 죽여봐!